Halo, selamat weekend semua. Kembali lagi bersama saya Om OB di kesempatan hari ini analisa saham harian dan mingguan edisi 19 September 2021 untuk besok Senin 20 September 2021. Wah, baru hari ini saya kembali upload lagi di YouTube setelah 3 minggu kemarin fokus ke workshop pertama saya. Jadi nggak sempat bikin YouTube, nggak sempat ngurus Instagram juga. Jadi saat ini saya sudah bisa fokus lagi untuk YouTube dan Instagram. Mungkin kedepannya saya akan lebih sering lagi konten YouTube. Mungkin di hari Selasa, Selasa nanti akan ada konten saham pilihan lagi. Rabu kita akan Q&A, Kamis sampilan lagi. Jadi akan lebih sering lagi untuk saya upload YouTube. Lalu untuk ISG sekarang masih sideways ya, tapi kemarin membaik. Jadi nanti kita coba lihat lagi saham-saham pilihannya. Watchlist saya seperti apa. Banyak banyak dari gorengan, dari kolesterol, dari saham pilihan, saham utama itu lumayan oke untuk kita trading kan seminggu depan. Lalu minggu depan itu minggu terakhir kompetisi dari suatu sekuritas. Nanti kita akan cek juga untuk beberapa teknikal analisa saham-saham alien, apakah udah saatnya berakhir atau justru masih ada kesempatan untuk kita copet-copet lagi minggu depan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah belajar scalping, yang udah coba copet-copet di saham-saham yang namanya kita sebelumnya nggak pernah dengar. Nah, mungkin minggu depan itu minggu terakhir kita coba bisa belajar ya, dengan yang belajar pakai lot-lot tipis. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada yang nyangkut atau yang apa ya namanya ya, mau dicoba untuk swing, saran saya cepet-cepet keluar. Karena kalau kompetisi ini udah berakhir, kemungkinan besar bandarnya juga udah nggak ada niat buat naikin sahamnya lagi. Jadi udah nggak ada yang naikin kan berarti artinya semua orang udah mau keluar-keluar. Jadi jangan sampai teman-teman masih di dalam. Oke, saya ingetin di tanggal 22 September itu hari terakhir. Iya, sekitar 22 September, saya lupa persisnya tanggal berapa. Anggapnya minggu depan ya, minggu depan tuh minggu terakhir. Jadi cepat cepat keluar dari saham gorengan-gorengan yang teman-teman nggak kenal gitu. Jangan sampai teman-teman sudah niat awalnya buat copet, buat scalping, tapi malah jadi invest gitu ya. Oke. Em, untuk stock pick di Instagram saya masih ada beberapa. Kita akan bahas satu-satu. Masih ada 3, 6, 8. Masih ada 8. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari BDMN. Oke, sebentar. Saya share dulu chartnya. Wah, kita ada apa ini? Coba kita cek BDMN dulu ya. BDMN overall kemarin oke ya. Kerek naik lagi. Walaupun candle merah tapi sebenarnya dia hijau. Falling wedge-nya masih belum di breakdown. Jadi kita masih bilang ini bisa kita confirm lah. Dengan target kenaikan 3.000 masih oke. Tapi kalau tembus dari 3.000 bisa ke 3.300, lumayan 10% lagi. Untuk sekarang ini masih masih oke kok. Untuk yang belum masuk mungkin bisa tunggu di 2530 lagi kalau masih dapat, atau bisa 2600. 2600 bisa jadi daerah support kuat untuk BDMN. Lalu berikutnya tadi ada MPPA kios, MPPA dulu. Ini masih inverted head and shoulder, belum di breakdown. Kita anggap tes support dan so far masih oke banget. Dia masih, walaupun kemarin hampir kena titik atas, tapi closingnya di kerek naik. Masih di atas MA20 juga, masih aman banget, masih bisa follow the trend. Jadi buat teman-teman yang belum masuk, ini masih di area buy untuk MPPA. Lalu untuk kios ini masih membentuk descending triangle, masih oke. Dia kalau bikin falling wedge, bikin bullish pennant, sekarang lagi bikin descending triangle, menurut saya ini masih oke banget. Dia selalu membuat chart pattern sebelum dia kembali rally. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya ini, contoh nih, misalnya kios, dia koreksi, dia istirahat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9 minggu koreksi. Ya koreksi sideways gitu. Sedangkan kalau yang bullish pattern ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minggu. Yang minggu ini, yang kali ini, pattern kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi itu menjadi penentuan. Saya nggak bilang ini akan breakout naik ke atas ya, bisa aja dia breakdown. Kita tetap sesuai plan aja, jebol 10-15 udah out aja. Daripada teman-teman pusing gitu ya. Tapi kalau breakout, rewardnya masih sangat 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 menarik. Itu untuk kios. Lalu BGTG overall ini udah hit target. Masih bisa volume volume naik, candle naik. Jadi saya rasa besok masih ada kemungkinan naik ke arah 272 gitu. 272 sampai sini dulu deh, 264 272. Itu akan menjadi resistance kuat berikutnya untuk BGTG. Masih bisa copet juga kok. Buy saat merah, jual hijau, ini masih bisa banget buat tiap harinya. Soalnya masih naik, arah tren itu masih naik. Itu untuk BGTG, lalu untuk oh sorry ini weekly-nya ya. Oh, oke. Untuk daily-nya masih oke. Dia juga masih bertahan di target hit target 1 246. So far dia tetap masih menguji 272 gitu. Di sini ada mungkin golden cross tapi bisa aja breakdown ya. Bisa aja kalau besok dia nggak kuat di atas 256 mungkin dia akan ke arah turun. Itu untuk BGTG. Lalu untuk PTPP. Untuk PTPP ini dia bertahan di atas 1030 nih good sign menurut saya untuk PTPP. Target masih jauh. Window dressing ini tapi apakah bisa di hold sampai window dressing menurut saya copet-copet aja ya. Maksudnya ini kan secara daily, nanti secara daily kita sell of strength, terus nanti kita buy on weakness lagi. Santai aja, nggak usah di hold beggar, nggak usah nunjukin beggar, yang penting kan cuan gitu. Cuan konsisten untuk PTPP. Ini so far masih oke kok. Kemungkinan dia pasti naik lagi ke 1170, nanti koreksi lagi 1060, naik lagi 1113 15. Dia pelan-pelan kayak anak tangga. Turunnya pun juga kan pelan-pelan kayak anak tangga. Tuh. Jadi pintar-pintar teman-teman untuk sell on strength aja. Oke, lanjut Pegas PRDA. Pegas PRDA, untuk Pegas hati-hati. Eh kita gini, ini masih dia mantul, tapi kita lihat ya, dia itu selalu taat sama EMA 20. Jadi nanti ketika EMA 20 yang ngejemput, kemungkinan di situ Pegas bisa naik lagi. Jadi ini bisa di hold jangka panjang kok. Ini apakah dibilang double bottom? Kemarin sempat masuk, kayaknya kurang ya kalau dibilang double bottom ya. Asal yang penting dia rounding naik terus, gak apa-apa. Kita anggap dia lagi di uptrend channelnya. So far masih oke kok. Gitu. Ini apakah ini ada uptrend channel? Mungkin ya. Dia bergerak di zona uptrendnya. Kayak seperti ini. Nah, kalau mobil nanti dia mantul lagi lah 1055. Dah, teman-teman ini juga bisa jadi buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength. Ini bisa dimanfaatin juga untuk Pegasnya. Lalu PRDA ini kemarin lucu, dia hampir hit target, dia mantul juga di MA20, anggapnya test support, ternyata dikerek naik lagi, terus koreksi. Kemudian besok mungkin ada koreksi tipis lagi sebelum dia lanjut naik. Tapi so far menurut saya ini masih strong sih, masih ada kemungkinan dia lanjut naik kok. Target 7725 dulu yang terdekat, lalu berikutnya 8250. Terakhir S-Fund ini tipe sahamnya slow-slow aja, naik pelan-pelan, turun pelan-pelan. Target masih ke 1.500. Kalau teman-teman udah buy dari 1.360 saat ini nih. Nah, ini lucu banget. Dikasih rounding. Mungkin dia akan rounding lagi dekat-dekat EMA 20 mantul lagi gitu. Slow aja untuk S-Fund-nya. Oke, itu aja untuk topik-topik dari update dari saya. So far semua masih oke, masih on track. Lalu ini untuk watchlist cukup banyak, sekitar ada 50 kalau nggak salah ya, 50 saham yang sudah saya coba screen hari ini. Teman-teman bisa catat atau di screenshot boleh. Karena ini saya nggak upload di IG story ya. Jadi ini untuk teman-teman yang nonton YouTube saya. Gitu. Mungkin yang sampai saat ini yang teman-teman belum bisa bedain ya, yang mana saham pilihan gorengan sama kolesterol. Simpelnya gini teman-teman, kalau saham pilihan itu biasanya kapitalisasi besar. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan saham tersebut itu butuh duit yang besar, butuh dana yang besar. Jadi fluktuasi rendah. Jadi buat teman-teman yang slow bisa di saham pilihan. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga naiknya kencang ya. Gitu. Lalu untuk gorengan ini biasanya second liner tetap minor tapi masih ada volume. Teman-teman bisa keluar masuk dengan oke lah, masih bisa. Gitu. Dan nggak tiba-tiba dibanding ARB gitu-gitu, nggak, jarang untuk di saham gorengan. Nah, teman-teman yang kolesterol, hati-hati fluktuasi sangat tinggi, tiba-tiba ARB, tiba-tiba ARA. Jadi kalau teman-teman yang scalper biasanya cocok di kolesterol gitu. Nah, oke, saya mulai langsung aja bahas nih karena banyak sekali jadi saya agak cepet aja.
Oh iya, sebelumnya tadi kan di awal saya udah bilang ada beberapa, saham-saham yang menarik ya, sektor yang menarik, konstruksi, telekomunikasi, bank-bank kecil dan digital, nanti kita coba cek ya, gitu. Oke, kita langsung balik lagi ke chart-nya. Oh iya, sorry nggak ketampil ya. Nah ini nih, sorry. Ini watchlist-nya di-screenshot ya teman-teman ya, di-screenshot atau dicatat boleh, gitu. Oke, saya langsung bahas aja ke saham-sahamnya. Untuk konstruksi dulu. Untuk konstruksi tadi ada Adi. Menurut saya Adi, Wika, PTPP itu jagoannya ya. Untuk Adi so far dia masih oke, dia bakal rounding lagi. Kelihatannya dia bakal rounding, volume masih tinggi. Ya, volume masih naik terus. So far ini oke banget, mungkin akan tes terdekat 950 akan ada suatu pentokan, resisten kuat. Jadi hati-hati. PTPP tadi udah dibahas, Wika. Kalau WSKT saya menurut saya enggak ya, kita skip aja WSKT. Masih kurang menurut saya. Nah, kalau untuk Wika dia bertahan di atas sideways dulunya, jadi strong. Menurut saya dia mulai strong ke arah up. Jadi kalau ini dia akan berpeluang tes ke arah 1.200 ya untuk terjauh saat ini. Terjauh, sorry, target terdekat saat ini 1.200. Itu untuk Wika. Oke. Lalu kalau yang mau main agak gorengannya mungkin PPRE ya. PPRE kan juga konstruksi juga. Jadi kemungkinan untuk PPRE copet aja, tapi kalau teman-teman mau buy bisa di area sekarang 220, 226. Pasang stop lossnya aja di daerah sini di 212, target 240, 260, 290 bisa. Tapi ini lebih pergerakannya sebenarnya mengikuti Wika, PTPP gitu, cuma lebih dead aja. Turunnya pun juga lebih besar, jadi hati-hati juga ya. Yang trading PPRE, manfaatin aja, bisa kok buat dicopet. Volumenya belakangan juga besar, jadi bisa lah, bisa buat dicopet. Itu tuh PPRE. Lalu apa lagi ya, konstruksi ya? Mungkin Weton coba kita cek. Weton ya menurut saya sosok lah. Dia bertahan di atas 250 ini masih oke, target terdekat 268 dulu. Lalu beton oke. Tapi pergerakannya lumayan tajam-tajam ya. Gitu. Tapi dia so far oke kok, naik terus. Enak ya grafiknya ya. Jadi teman-teman buy di EMA 20 aman. Jangan beli fucuk ya teman-teman ya kalau kayak gini, karena biasanya habis naik biasanya besoknya koreksi. Jadi pergerakan naik turunnya lumayan tertata lah, lumayan tertata. Oke, itu untuk konstruksinya. Kalau menurut saya itu aja. Kalau properti masih belum ya. Kita bisa lihat Cetra dibanting, guyur. BSDE oh enggak, lebih BSDE mendingan. Jadi berarti paling CTA besok mungkin ada rebound ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nangkep di area sini. Di sini kan juga 900 tuh area kuat untuk cetranya. Oke, kalau Asri yang kemarin lumayan naik, mungkin akan ada pantulan daerah sini kayaknya ya. Kita nggak tahu Om Bandar mau apa. Nah, daerah sini nih. 172 mungkin bisa di-buy. Asri. Karena udah mulai ugut-ugut naik dan kelihatannya bertahan di atas terus. Gitu. Properti sekilas masih oke lah, masih so-so, cuma menurut saya masih belum. Jadi bisa kemarin swing harian aja kita masuk di Cetra. Lalu untuk saham telekomunikasi. Telekomunikasi saya rekomendasi untuk swing jangka panjang Excel. Excel secara weekly, kita teman-teman bisa lihat juga daily-nya aja dari setahun lalu dia bergerak di suatu zona dan sekarang dia breakout. Nah, breakout apakah dengan volume? Ya oke lah, ada volumenya. Jadi untuk teman-teman kalau untuk yang swing weekly mending tunggu koreksi di area 2.800. Untuk teman-teman yang swing daily bisa beli di area 2.960. Kita akan pasang target di area areanya di mana ya enaknya? 3.300 lah sejauh bisa. Coba kita Fibonacci aja. Ya 3.300 bisa ya. Jadi target terdekat untuk Excel jangka pendek. Tapi kalau jauh ya bisa dong. Ini kan lebar nih. Sideways-nya kita lebar berarti akan kemungkinan dia juga naik lumayan lebar gitu teman-teman ya. Gini. Ya bisa terjauh 4.000 lah terjauh. Tapi masih lama saya. Tapi ya 3.300 dulu lah tunjukin kalau dia bisa ke 3.300. Excel
Lalu untuk friend juga oke, dia bertahan di atas 120. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa di 122, 120, target 135, 142, 144 bisa, 157. Itu untuk friend. Lalu Isat, kalau menurut saya Isat masih kurang ya, walaupun dia merger sama Tri, tapi ternyata diguyur. Hati-hati teman-teman. Besok masih bisa di sell on strength, jadi kalau dikasih kesempatan jual, mending keluar dulu. Saya kemungkinan dia akan turun lagi, lanjut turun. Dia akan bergerak di zona sideways lagi. Itu untuk Isat. Untuk tawar-tawaran mungkin Just bisa dicek juga. Tunggu pantulan di EMA 20. 188, 183, 183 maksimal ya. Jebol di 183 menurut saya masih jadi kurang oke karena kemungkinan dia akan sideways tapi agak arah bentuknya turun gitu. Untuk tebik masih kurang menurut saya. Tebik masih kurang. Oke. Apa lagi ya? Tebik Chen. Chen tadi belum ya Chen? Kalau Chen menurut saya ini sosok lah, dia mau bertahan di atas 520 enggak, mau turun naik enggak, turun enggak. Di atas 38 di atas 348 lah baru kita lirik ya untuk Chen-nya ya. Mungkin dia akan rounding lagi gitu. Tapi lucu kok. Masih up jangka pendek. Oke. Dari telekomunikasi itu lalu untuk digitalnya ya. Digital saya yang pasti Arto dulu sebagai bapaknya digital saat ini, ampun Bang gitu. Untuk area buy bisa di area sini 15.400, 15.200, teman-teman bisa buy di daerah situ. Saya punya target ke arah 24.500. Mantap banget ya Elliott Wave-nya ya. 24.500 gitu. Bisa, ini masih jangka panjang masih oke banget Golden Cross. Kemungkinan dia bakal naik lagi lanjut. Artonya oh ya SL daerah sini ya 14.350 atau 15.000. 14.300, 14.800 atau 15.000 menjadi titik cut loss. Lalu agro menurut saya jadi kurang oke karena candle kemarin volumenya gede, hati-hati koreksi jangka pendek. Kemungkinan dia ke arah 2310 lagi, balik lagi ke area buy. Jadi teman-teman bisa buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength gitu. Itu untuk agronya. Lalu BBYB kemarin volumenya volumenya meningkat, candlenya lucu. Target dia akan tes resist 1600. Kalau dia nggak breakout, saran saya SOS dulu aja. 1600 sampai 145 menjadi area kuat. Hati-hati buat BBYB. Tapi kalau dia breakout, ini lucu banget. Ini terbangnya bakal tinggi banget untuk BBYB. BBYB juga sejalan sama TNCA. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat TNCA juga. Lalu selain BBYB, BGTG udah dibahas. Bina kemarin karena resistnya harga tinggi, jadi dia kepentok di 4.900. Arak ya sebenarnya dia kan arak di sini. 4980 malah hampir 5.000 lagi. Besok mungkin masih bisa naik, tapi kalau buat teman-teman yang beli di pucuk mending cepet-cepet SOS. Tapi kalau punya di bawah mending cepet-cepet taking profit. Kemungkinan, tapi dia masih ada potensi tes ke area 5.300 gitu teman-teman binanya. Oke, sama BBHI BBH masih lucu karena dia sideways di atas, jadi tapi ingat ada gap di sini jadi hati-hati juga. Kalau buat swing tunggu di area gap, tapi kalau untuk yang copet silahkan copet aja boleh. Masukin watchlist setiap hari juga boleh. BBSI jangan lupa BBSI dia lucu di atas 6.100, kemungkinan dia akan tes ke area 6.600 gitu teman-teman. Untuk BBSI-nya. Di sini ada gap, jadi kemungkinan juga bakal ketutup area sana. Oke? Itu untuk bank-banknya apalagi ya untuk bank-banknya. Untuk bank menurut saya masih belum. Ya, bank kepentok lagi. Saya takutnya kepentok, masih belum cukup kuat. Apa lagi ya bank ya? Kalau kayak bank-bank gede kayak BBCA menurut saya masih kurang ya. Masih di situ-situ aja. 32.600, 32.600, 33.000. 32.600, 33.000 gitu. Oke, itu dulu aja kali ya untuk bank-banknya. Sekarang kita masuk ke saham-saham yang lain yang belum kita bahas. Yang pertama tadi kita masuk pertama MRT, kita bahas yang belum ya. MRT dia lucu. Dia naik lagi membentuk higher high di 1425. Jadi kalau teman-teman mau buy di area 1400 sampai 1420 itu masih bisa di area buy. Target masih 1500, 1540, 1600.
pasang stop loss di 1375. Itu untuk MRT. Untuk Arta copet aja, dia masih kayak Cobra ya, naik terus lancar jaya, mantul di EMA 20. Nah, sekarang mau ngapain? Kayaknya besok buat copet aja. Jangan di swing karena volumenya nggak terlalu besar, jadi hati-hati untuk entry dan exitnya. Lalu Arthur tadi dibahas, ASI dia lucu, tes support lagi. Kalau teman-teman yang beli yang taat di EMA 20 lumayan cuannya. Sekarang udah cuan 1% lebih gitu. Nah, untuk ASI ya sesuai panah seperti di sini ada resisten. Nah, sekarang ASI kemungkinan dia akan tes lagi ke area sini, 5.500 menjadi area untuk dites. Tapi so far ini udah mulai uptrend lagi. Jadi ini udah kita bisa confirm mulai uptrend lagi setelah dia downtrend cukup panjang. Dia taat di atas EMA 20. Jadi sebenarnya kalau teman-teman buat swing, beli di EMA 20 atau buy on support lah. Jangan beli di pucuk gitu ya, karena jadi nggak worth it profit banding loss-nya. Oke, ASJT ini buat copet aja lucu. Dia bikin rounding lagi. Kalau besok dia breakout dari 170 bisa buat copet. Oke, besok kita pantengin aja kalau dia tembus 170. Oke. Asal all time high, breakout all time high lagi, lanjut 3.200 hit target. Kemungkinan besok masih ada naik lagi, tapi sudah mulai melemah. Hati-hati volumenya, perhatikan volumenya juga. Next berikutnya 3.400, 3.500, mungkin 3.500 menjadi titik terjauh dia gitu. Tapi harusnya ini udah mulai melemah, hati-hati juga koreksi jangka pendek untuk pasar. Oke. ARS juga buat copet aja, dia masih bertahan di atas 154, it's a good sign. Jadi teman-teman kalau besok dia koreksi ke 154 dan mantul bisa diambil, tapi saran saya buat copet aja. Selama dia di atas 154 bisa dicopet. Oke. BBHI, BBSI, BDMN udah dibahas. BEPS juga buat copet aja. Beli saat merah, jual pas hijau lumayan. Tapi kalau mungkin dia tes ke arah sini kali ya. Nah, koreksi pun besok coba pantengin di area 1.200. Teman-teman bisa coba buy di 1.200, oke? Lanjut BKS-nya juga sebenarnya buat copet aja. Dia bikin lower high, jadi selama dia di atas 66 saya sih oke ya. Jadi teman-teman batasnya di 66 gitu. Teman-teman batasnya di 66 ya, itu maksudnya. Oke. Target kita masih patok di 74. 74, 81, 87, 93. Lumayan ya. Nih. Jadi resisten kuat menurut saya. Pasti di 66. Oke, 66 ya. Beton tadi udah disinggung, BTPS dia masih pelan-pelan naik asal kelakon, naik 1%. Bisa ikutin level trend aja ya. Tapi kalau untuk swing, hati-hati, mending tunggu di area EMA 20 untuk swing ya. Tapi kalau untuk copet silahkan. Tapi agak susah. Pergerakannya cukup lambat juga, teman-teman. Jadi nggak cocok juga buat copet sebenarnya. Oke, bull dia naik terus juga pelan-pelan. 2%. Jadi teman-teman follow the trend aja. Kalau untuk swing tunggu pantulan di area 266. Target kita masih ada di area 300. Kalau di atas selama di atas 266 masih oke, tapi kalau di bawah itu mending coba untuk cut loss. Gitu. Area buy teman-teman tentu sendiri ya, mungkin bisa di area sini 276. 276 kita udah dites beberapa kali menjadi support. Oke. Untuk care tiba-tiba naik lumayan kenceng kemarin hampir 10%. Kalau mau coba swing buy di area 436, 43422, cut loss saja kalau dia di bawah 4118. Target dia masih jauh. Apakah ini all time high? All time high ya? Oke, all time high berarti kita tariknya kayak gini nih. Coba ya. Coba sih kalau all time high dia sejauh apa? Gope, target terdekat dia gope. Oke? Di area sini. Kita patokin aja di sini. Nah, ini Om Bender udah saya kasih finish line-nya ya di 500. Itu untuk care-nya. Lalu lanjutnya CCSI ini buat copet aja juga. Dia bertahan swing di sideways di atas 535. Teman-teman masih bisa hold, tapi kalau jebol saran saya mending out karena potensi koreksi ke EMA 20. So far dia taat banget sama EMA 20 dari dulu. EMA 20 menjadi support dan resistennya. Ini kan koreksi Elliott Wave, mungkin dia akan koreksi lagi sebelum bikin Elliott Wave terakhirnya. Gitu. Tapi ini karena gorengan jadi hati-hati juga ya transaksi di saham seperti ini karena lancip shadow candle-nya lumayan panjang-panjang.
Untuk Cepin lumayan dia ada mungkin breakout dari sideways-nya di daerah sini. Volumenya ya so-so lah, volumenya so-so menurut saya. Kalau untuk buy sebenarnya cocoknya di EMA 20, buy di area support. Bisa aja buy on breakout tapi jarang ya kalau sama-sama seperti ini buy on breakout. Karena pergerakannya pun kalau dia breakout sebenarnya nggak terlalu kencang untuk Cepin. Karena Cepin kan capsnya lumayan gede ya, ayam-ayaman selain Jepang. Itu. DCI transaksi volumenya kecil, hati-hati cuma beberapa lot. Mungkin teman-teman akan susah jual beli. Tapi candle lumayan oke ya. Besok ada kemungkinan naik lagi. Dan dia udah lepas dari saham pantauan khusus bursa efek, jadi bisa arah 25%, 20% lagi gitu. Untuk DCI, buat copet aja. Oke? The Geek juga copet aja, tapi teman-teman mungkin bisa beli kalau untuk swing di daerah sini. Di sini ada 76 area kuat, support kuat. Jadi selama di atas 76 menurut saya ini masih oke banget. Pasang stop loss di daerah 74. Target 82 85. Itu untuk The Geek-nya. Lalu DMMX ini follow the trend aja, dia naik terus. Mungkin sekarang dia lagi rounding lagi. Judet gitu. Batas ini di sini. Di sini udah kuat banget harusnya ya. Kalau dia jebol dari 3000 udah buang aja. Gitu untuk DMMX-nya. Bisa selalu dicopet tiap harinya, bisa dimasukin watchlist. Untuk jangka panjang ini masih oke banget karena ini mungkin salah satu pelopor teknologi juga ya. Gitu untuk DMMX. Lalu lanjut ST buat gorengan juga. Biasanya ya setelah dikoreksi naik besoknya arak nih, arak tapi lancip ke atas shadow panjang, hati-hati. Baru besok ARB lagi. Siklusnya biasanya gitu ya. Besok buat cepet aja bisa ST-nya. Excel tadi dibahas. Nah, ini game FA lucu. Kemungkinan dia bakal mantul lagi naik. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya mungkin kelihatan di situ dia mantul di Fibo. Di trace berapa? Gitu. Coba kita cek dari sini. Oke sih, dia tes berikutnya 95 kalau mungkin teman-teman buy on breakout aja di 95 ya untuk MBV-nya atau buy di area 92. Pasang stop loss di area 90 nih lucu nih. GMV-nya saya tandain dulu deh. Menurut saya area penting 90 92 90 menjadi titik stop loss-nya target bisa ke 100. 100 terjauh 106. Itu untuk GMV-nya. Masih oke banget kok. Walaupun kemarin sempat terkoreksi lumayan dalam ya karena ikut Garudanya ya, Garuda Indonesia. Harum so-so. Dia bergerak di sideways-nya tapi kemungkinan dia akan tes lagi ke 6150-nya. Pak beli aja dari 5300, stop loss di 5150, target 6150 dulu, oke? Ifish hati-hati, volumenya kecil. Jadi kalau besok mau buy di merah di sekitar, kalau mau buy di sekitar 1500, target 1800, 1800, 1900, 2000. Itu menjadi target dia, tapi hati-hati ya, ini transaksinya seingat saya volumenya kecil deh. Bentuknya kayak gini, gitu. Hati-hati. Lalu untuk INCF juga buat copet aja, teman-teman. Tapi kemungkinan besok bisa hati-hati bisa koreksi juga ya. Hati-hati. Gitu. Tapi kalau dia naik, teman-teman, saran saya sih mending buy on breakout aja sekalian di 262, buy on breakout di 286 gitu. Daripada teman-teman copet justru di bawah sini nanti malah semakin turun, malah menyentuh EMA 20 gitu. Takutnya dia koreksi nyentuh EMA 20. Oke. Lanjut ya. Juste udah, Jeva ya kurang lebih mirip ya sama Cepin ya. Dia masih strong uptrend. Untuk swing tunggu di area 1870 kalau mau swing. Target 2000, 2150, 2400. Untuk Jeva. Pasang stop loss di 1760 boleh. Untuk kota ARB lagi, tapi setiap kali ARB besoknya naik kenceng. Biasanya sih gitu ya. Jadi teman-teman trap aja. Buy di satu titik buy di area ARB, semoga dapat. Buy di area besok ARB berapa? Kalkulator coba kita cek. 224 kali 0,93. Beli coba di 210 deh.
kemungkinan mantul kayak gini, kayak sebelumnya, pengalaman sebelumnya. Oke. Lanjut, keren lumayan buat cepet aja. Ini masuk SCR tadi. Kemungkinan besok naik lagi, kemungkinan ya. Tapi kalau teman-teman mau yang agak swing pendek, buy di 156, target 170, 180, 191, buy lagi di 151. Mungkin 151 bisa jadi take cut loss atau di 144 gitu ya. LPPF, LIPO lucu lagi, kemungkinan mau lanjut lagi, koreksi sehat. Dia nurut sama Fibonacci-nya mungkin teman-teman bisa buy di 2970, 2850, batasin kalau dia jebol dari 2740. Target 3100, 3600. Itu untuk LPPF untuk jangka pendek. Lalu untuk main lucu, ikutin ayam-ayaman yang lain, dia bertahan di atas ini. 790 menjadi area kuat dia. Gitu. Buy di area 785 boleh, pasang stop loss di area sini. Terlalu pendek. Pasang stop loss-nya di area sini aja boleh, di EMA 20. 770 bisa juga stop loss. Jadi stop loss-nya pendek aja gitu. Karena targetnya pun juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kita target ke sini dulu 820, lalu berikutnya di area sini. Support berikutnya 845. Resistance berikutnya 845. Lalu 875 atau 900. Jadi sebenarnya pergerakannya nggak terlalu lebar. Jadi wajar kalau kita pasang stop loss juga agak pendek gitu. Itu untuk mainnya ya. So far masih oke. Lalu Om Cas ini koreksi kuat. Koreksi sehat maksud saya. Kemungkinan dia akan tes ke arah 13475 kalau dia breakout. Ini kan lagi sideways nih dan mungkin lagi proses akumulasi gitu. Target terdekat 13500, mungkin dia akan koreksi baru teman-teman bisa buy ke area terjauh 20.000. Wih, gile, mantap ya 20.000 ya. Lanjut ya MGLV, hati-hati. Volumenya kecil, 10% juga, jadi menurut saya nggak worth it kalau teman-teman buy di HK, takutnya ARB-nya langsung minus 20%. Gitu ya. Mending copet aja untuk MGLV, copet aja. Tapi sebenarnya agak susah juga, lotnya kecil dari kemarin saya perhatiin. Tapi udah arah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati ya. Biasanya ke 9 ARB. Lanjut, MMLP dia masih bentuk descending triangle. Kalau dia breakout lucu. Target masih 675, 700, 720, 835. Ini masih target. Tapi kalau dia breakdown dari ascending triangle-nya, mending cepet-cepet jauhin. Descending, sorry. Descending triangle. Untuk EPPA tadi dibahas. MTDL dia break lagi. Dia break dari sideways-nya, rounding-nya. Kemungkinan dia akan rounding lagi, teman-teman. Perlahan aja kalau mau buy di EMA 20. Saran saya kalau mau swing buy di EMA 20. Jadi lebih dari itu copet aja. Masih bisa copet. Volumenya meningkat. Ini lucu banget. Lanjut PPGL, dia sama ini ya, akselerasi 10% juga arahnya. Hati-hati ARB juga 10%. Jadi hati-hati jangan mikir ARB 6% gitu ya. Nah, untuk PPGL buat cepet aja. Oke. Tembus dari 97 lucu, arah selanjutnya 105. Oke. Lanjut PRDA tadi udah, RALS. Untuk RALS juga breakout dari sideways. Mungkin bisa buy di area 680, 685, pasang stop loss di area 660, target bisa ke arah 735, 780, 850. Itu untuk RALS-nya. Untuk Rans ternyata setelah beritanya keluar tentang ini ya, diakuisisi sama Blibli 51% sebagai pemegang kendali. Mungkin dia akan tutup gap ke arah 2220 gitu. Sebelum dia akan lanjut loncat lagi. Setiap naik jedet koreksi. Jedet koreksi. Apakah akan jedet lagi? Nah, buy on support aja mungkin daerah sini nih. Kalau saya tarik garis ya deket-deket sini lah 2280. Mungkin di situ akan ada rounding lagi. Oke. Untuk SMA ini oke banget, dia mantul di EMA 20. Tipenya sama. Kalau SMA beli aja di EMA 20. Target terdekat di sini dulu lah 2180. Kalau berikutnya tebus 2330 bisa, 2400 bisa. Pasang stop loss jujur saya kalau dia di bawah 220 atau 2000 sekalian sebagai area psikologis. Oke, itu untuk SCMA-nya. Lalu untuk SQ me gitu. Copet aja, ini hati-hati walaupun volumenya gede banget, ini gede banget. Saya nggak tahu ada apa, ada isu berita apa. Ini buat copet aja, oke?
Penurunannya juga udah cukup dalam kok. Ini ya lumayan. Hati-hati, ingat yang turunnya dalam terus ada naik. Jangan sampai teman-teman yang belum punya malah nyangkut. Hati-hati karena pasti yang daerah sini mau keluar. Gimana pun caranya. Oke? KLKM lucu kalau dia breakout dari 3.600. Breakout dari 3.600, target terjauh dia bisa ke 4.200. Itu untuk TLKM. Ini mungkin ya tunggu breakout aja lah. Atau teman-teman beli di EMA20 gitu. EMA20-nya aman. TNCA ikutin pergerakan BBYB, so far dia seperti membuat bullish pena di sini. Sama polanya kayak BBYB. Gitu ya untuk TNCA-nya. Buat copet aja tapi. Karena volumenya sebenarnya nggak terlalu besar. Oke? Toys buat copet aja, dia di atas 236 230 lucu. Target 268 310, pasang stop loss di 216. Itu untuk swing ya, tapi kalau untuk copet mending copet aja. Saran saya copet karena banyak banyak tukang copet di saham-saham gorengan seperti ini. Gitu. Lanjut Trin dia sideways di atas tapi ini buat copet aja. Kalau untuk swing ya beli pas merah juga pas hijau bisa soal strength by weakness. Tapi ini lebih cocok buat copet. Gitu. Volumenya juga setahu saya nggak terlalu besar kok. Tapi ya jadi hati-hati juga buat teman-teman. UFOI saya juga nggak tahu ada apa, kenapa ARA. Tapi kalau biasanya naiknya tinggi, besok masih bisa dicopet lagi. Masih ada kemungkinan besok naik ke arah 1250, lalu di area sini 1300. Besok diperhatikan. Jangan sampai teman-teman nggak sempat taking profit nanti malah turun, atau justru teman-teman jangan beli di pucuk gitu ya. Hati-hati. Terakhir yellow dari saya. Untuk yellow udah sampai 535 udah hit target tapi masih ada peluang buat naik. Selama dia ya ini cenderung mau turun sih. Ini ciri-ciri sahamnya nggak kuat. Jadi teman-teman saran saya sebenarnya mending SOS aja ya. Tapi kalau untuk swing ini masih oke banget, masih uptrend kok. Mungkin teman-teman nanti bisa tunggu di daerah 400 kalau untuk swing. Gitu. Itu untuk oke, itu aja paling ya. Udah terlalu banyak, ada sekitar 50. Jadi pembahasan saya juga lumayan cepat untuk pembahasan saham untuk besok Senin. Semoga teman-teman cuan. Tetap konsisten, kita nggak nyangka kita udah melewati udah melewati 2/3 September ini. Sebentar lagi sudah masuk Oktober, sudah mulai persiapan buat window dressing. Dari saya akan mulai lebih aktif lagi di YouTube. Mungkin nanti hari Selasa akan ada analisa saham lagi. Hari Selasa saya upload. Hari Rabu kita akan Q&A live. Kamis saya akan share lagi juga saham pilihan buat hari Jumat. Nanti di Sabtu Minggu akan ada saham-saham pilihan lagi dari saya. Oke, paling itu aja. Teman-teman jangan lupa buat follow sosial media saya. Untuk YouTube teman-teman bisa subscribe di YouTube channel ini. Lalu untuk teman-teman yang belum join di Telegram, tempat di situ banyak teman-teman yang ngasih saran-saran saham juga, diskusi, share analisa juga, share berita-berita juga. Itu salah satu penting juga biar kita semua nambah wawasan. Bisa join di grup Telegram kami di t.me/obimologigroup. Oke. Instagram jangan lupa di follow @obimologi. Lalu di YouTube juga jangan lupa di subscribe. Oke. Paling itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dicek lagi analisa saya apakah analisa saya juga sesuai seperti analisa teman-teman. Tetap ya ini disclaimer on. Saya tidak lupa untuk mengingatkan disclaimer on. Ini bukan rekomendasi jual beli. Kembali lagi keputusan jual beli itu adalah keputusan masing-masing. Gitu. Saya hanya membantu teman-teman untuk menganalisa saham-saham. Oke, itu aja. Terima kasih. Have a nice weekend. Semoga minggu depan kita bisa cuan profit konsisten lagi. Oke, sampai jumpa. Dadah.